Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Primanova Fitriana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan artikel yang saya buat tentang Edward Lee Thorndike, teori koneksionisme dalam pendidikan. Biodata. Edward Lee Thorndike lahir pada 31 Agustus 1874 di Williamsburg, Massachusetts, Amerika Serikat. Thorndike adalah seorang psikolog asal Amerika. Lulus dari Universitas Wesleyan pada tahun 1895, lalu melanjutkan studi psikologi di Universitas Harvard di bawah bimbingan William James dan melanjutkan studi di Universitas Columbia, di mana meraih gelar PhD di bawah arahan James McConnell yang menghabiskan sebagian besar karirnya. Thorndike meninggal di usianya yang ke-74 tahun pada 9 Agustus 1949 di Mount Sinai, New York. Perjalanan hidup singkat. Edward Thorndike adalah putra seorang pendeta Metodis dan dibesarkan di Massachusetts. Ketika ia lulus dari Wesleyan University pada tahun 1895 dengan gelar sarjana sains, Thorndike kemudian mendaftar ke Harvard University untuk belajar sastra Inggris dan Prancis. Selama semester pertamanya, ia mengambil kursus psikologi yang diajarkan oleh William James dan pada trimester kedua, ia memutuskan untuk mengalihkan konsentrasi studinya ke psikologi. Kemudian pindah ke Columbia University di bawah bimbingan psikolog James McConnell. Setelah mendapatkan gelar PhD dari Columbia pada tahun 1898, Thorndike sempat mengambil posisi sebagai asisten profesor pedagogi di Case Western Reserve University. Pada tahun 1900, Thorndike menikahi Elizabeth Moulton. Dia kemudian mengambil pekerjaan sebagai profesor psikologi di Teachers College di Universitas Columbia, di mana dia akan terus mengajar untuk sisa karirnya. Kontribusi dalam dunia pendidikan. Thorndike memiliki pengaruh yang luar biasa pada berbagai aliran psikologi. Kontribusinya juga memiliki pengaruh yang luar biasa pada pendidikan dan pemahaman kita tentang pembelajaran di masa kanak-kanak dan dewasa. Melalui karya dan teorinya, Thorndike menjadi sangat terkait dengan aliran pemikiran Amerika yang dikenal sebagai fungsionalisme. Meskipun ia dikaitkan dengan aliran pemikiran ini, karyanya memiliki dampak signifikan terhadap kebangkitan behaviorisme pada paruh pertama abad ke-20. Thorndike juga sering disebut sebagai pendiri psikologi pendidikan modern dan menerbitkan beberapa buku tentang subjek tersebut. Korelasi dalam kehidupan sekarang. Edward Lee Thorndike dengan teorinya tentang koneksionisme dan hukum akibat memiliki korelasi yang kuat dengan kehidupan sekarang, terutama dalam bidang pendidikan dan manajemen perilaku. Teorinya membantu kita memahami bagaimana belajar dan perilaku dapat diatur dan dipengaruhi yang kemudian diaplikasikan dalam berbagai konteks modern. Seperti 1. Pembelajaran dengan cara trial and error. Thorndike menyatakan pandangan bahwa tipe pembelajaran yang paling fundamental adalah membentukkan koneksi-koneksi antara pengalaman dan respon yang memberikan manifestasinya dalam bentuk perilaku. Thorndike percaya bahwa pembelajaran sering terjadi melalui rangkaian eksperimen trial and error. 2. Implementasi teori behavioristik. Dalam pembelajaran teori behavioristik ini dikaitkan dengan pembelajaran, yaitu implementasikan dengan cara inquiry, seperti seorang guru memberikan beberapa gambar dan diperlihatkan kepada siswa. Kemudian, siswa akan menghubungkan gambar-gambar tersebut secara sistematis dalam benaknya. Siswa akan menemukan sebuah cerita baru yang dihasilkan dari menghubungkan gambar. Hal ini dapat mengasah otak siswa untuk berpikir menemukan sesuatu hal yang baru dari sebuah gambar. 3. Tahap penilaian selama pembelajaran berlangsung. Guru melakukan koreksi dan penilaian terhadap proses pelaksanaan pembelajaran, baik dari kerjasama, keaktifan siswa dalam melaksanakan belajar, serta hasil kerjasama siswa. Beri reward yang berupa hadiah atau pujian bagi siswa yang berprestasi. Hal yang penting dalam belajar adalah membuat input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru pada siswa, sedangkan respon berupa reaksi siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut.
Thorndike teori Thorndike dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran dengan melibatkan siswa untuk mengkonstruksi pikirannya sebagai respon atas stimulus yang diberikan oleh pendidik. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang artikel yang saya buat mengenai Edward Thorndike. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.